Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Jadi kita ini lagi di Calvary Chapel. Kita gabung dengan Calvary Chapel Pasadena untuk melakukan donation. Hai. Jadi ini ibu-ibu yang gabung ya. Jadi ini puji Tuhan, Tuhan izinkan ketemu ya Bu Nancy ya. Melayani siap ya Bu Nona ya. Sama pastornya akan menuju ke berdoa dulu menuju ke James Burger ya, James Burger ya. Oke. Lagi menunggu. Nah ini pendetanya situ. Ini Calvary Chapel. Multitude of people to receive, Father, the things we've collected, they would be blessed, and Father, you provide the care that's needed. Guide us, and Lord, bless us. We thank you for your people who are so faithful. We love you. We pray for your blessing. And Father, bless this day in Jesus' name. Amen. Kita di Calvary Chapel Pasadena. Ini truk dari gerejanya yang akan pergi. Nah kita akan sama-sama
dengan pastornya yang tadi berdoa, dengan Pak Rudi Gunawan dan rombongan akan pergi ke tempat pembagiannya. Oke, sampai ketemu di sana ya. Tuhan Yesus berkati. Kita dari Calvary Chapel ini ya. Terus kita Pasadena, kita akan ikut truknya. Truknya pendetanya nyetir sendiri loh, truk donationnya itu. Simple. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Tuhan, tuntun langkah kami. Ternyata Tuhan taruh kami di sini. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Daripada drop-drop ya, ya kan? Daripada drop-drop, mendingan kita taruh di sini, kita langsung melayani. Kita tahu. Thank you, terima kasih. Kami bersyukur bisa ikut campur tangan dengan untuk membagikan orang kesusahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih-Mu, biar orang kesusahan kita masih bisa membantu mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ini apa nih? Betapa indahnya kasih-Mu. Dan biarlah mereka mengenal kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan pertobatan terjadi besar-besaran. Kuduskan, sucikan dagangan ini semua Tuhan Yesus, sucikan Tuhan barang-barang ini Tuhan, supaya mereka mengambilnya dengan sukacita, ada damai sejahtera, diberkati, dirawat, dijamah, dan mereka pun juga bisa dapat hidup untuk bagaimana mereka. Berkati kami semuanya, berjalan dengan lancar, ada damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak. Miracle Center, Blessing, blessing, blessing. Akan nyata kemuliaan-Mu.
Shalom, bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Bahkan sesuai lebih daripada itu sesuai Amsal 6, 30-31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Amin saudara. Haleluya. Sesuai Amsal 6, 30-31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama surat kependannya. Karena di 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang mengasihi Dia. Sebab di Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Blessy, tolong Facebooknya ini fail. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Amin, saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sempurna, Tuhan itu luar biasa. Saya harap saudara dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan terus terjadi dalam kehidupan saudara. Maju terus di dalam Tuhan, saudara. Kiranya kasih karunia-Nya menyertai kita semua, ya. Barusan datang kita ini saudara, karena di-delay ya. Di-delay cukup sampai 2,5 jam ya, jadi barusan datang agak lumayan capeknya. Sungguh luar biasa kasih karunia-Nya, anugerahnya. Thank you Lesti. Kita akan nyanyi satu lagu ya saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, ku puja, ku puji nama-Mu. Ku percaya Engkau Allah yang hidup. Era para tasandayalamu, ku memuja-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah tujuan kami, Kau yang patut dipuja, Kau yang patut dimuliakan. Kau Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dalam kebenaran ini memerdekakan kami, dan kami berdoa biarlah di Family Devotion ini kami terus diberikan sukacita, damai, sejahtera Tuhan boleh turun atas kami, diberikan roh pengertian buat kami supaya kami tumbuh kuat dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan dewasa dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berikan roh pengertian buat kami, dan kasih anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka, supaya apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, kiranya membuahkan hasil, dan dengan mulut, dan dengan tubuh jiwa, dengan perkataan kami bisa terus memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Bless family, blessing. Jemaat perkemenangan, pecah mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sesuai Amsal 30:31, siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Amin, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara, memberitahu buat saudara, kita akan ada tour ke Israel. Ya, itu bulan November, tanggal 9 waktu Indonesia dan tanggal 10 tanggal 10 waktu Indonesia. Jadi kita sampai tanggal 22 November gitu ya, saudara. Cuma hari ini saya masih belum memasukkan di Family Devotion, tapi sudah diumumkan juga di San Francisco. Saya rasa juga di Ontario juga sudah diumumkan. Jadi buat saudara yang mau ikut, saudara bisa start dari sekarang ya. Dan supaya saudara juga tahu dan saudara memahami bahwa Yesus itu real hidup. Jadi kalau saudara bisa ikut itu luar biasa ya. Jadi saudara bisa memahami dan mengerti bahwa bukan hanya firman saja, tapi story sejarahnya nyata, saudara ya. Jadi itu akan menjadi kita kokoh, menjadi kuat, dan tidak akan pernah menjual Yesus ya, dan tidak bisa dipengaruhi, nggak bisa dibohongin, nggak bisa istilahnya diiming-iming kedudukan, harta, uang, karena memang Tuhan Yesus real hidup, saudara ya. Jadi kalau saudara memang ada kesempatan, saya mengajak saudara bisa bersama-sama ya, simpan uang tahun-tahun ini, jangan hanya untuk beli sana sini dan lain sebagainya, tapi simpan uang untuk bisa ke Israel melihat anugerah Tuhan yang besar. Amin, saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baik. Dan minggu depan, hari Rabu, ingat saudara, ya, jadi jam 8 kita start sampai selesai jam 10 ya. Jadi mengajak teman dan sahabat kerabat saudara untuk bisa berbakti di tempat kebaktian kita di Hotel Delta ya, di Ontario. Sudah tahu, ajak teman, sahabat dan kerabat saudara supaya mereka terus bisa kumpul bersama-sama, terus dikuatkan ya. Kita terus cari Tuhan, ajak teman, sahabat, saudara yang sudah kenal, kasih tahu kalau hari Rabu dia nggak kerja, datang ke Hotel Delta di Ontario, dekat airport, saudara, nggak jauh dari airport Ontario, ya. Jadi saya datang ke Ontario langsung ke airport dan sign kontrak untuk hari Rabu, itu hanya 5 menit sudah nyampe, ya. Jadi saya mengajak saudara bisa bersama-sama Rabu ini ya, Rabu ini. Jadi ini kan Senin, Selasa, Rabu, Minggu ini, jadi jam 8 saudara ya, luar biasa. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan terlebih lagi saudara, minggu nanti akan, kalau misalkan jadi, karena kalau tadi waktu di SF, hambanya telepon saya, dan dia kalau dia bisa melayani minggu ini dia akan melayani, yaitu Pastor Henry Hin akan bersama-sama kita jika semuanya oke ya. Saya harap ini sih oke sih semuanya, tinggal dia hanya cari pesawatnya aja ya. Saya harap dia bisa melayani minggu ini bersama-sama dengan kita. Ajak teman, sahabat, kerabat saudara, jangan takut, sudah ada translatornya ya, nanti sudah ada langsung di translatornya di depan untuk translate gitu ya saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, kita mau lihat siapa yang hadir pada hari ini saudara. Kita akan melihat Ana Oematan, Imatan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Silvi Karawan 2, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Kita akan melihat siapa yang ada di YouTube. Andreas Adi,
Ibu Sunan Widyasuti, Pak Andi Pulina bersama keluarga, Tuhan berkati bersama keluarga, dan Susan Yunatan, Tuhan berkati bersama keluarga, San FJ, Tuhan berkati bersama keluarga, Singgawati, Tuhan berkati bersama keluarga, Ivon, Tuhan berkati bersama keluarga, Snewit Helmet, Tuhan berkati bersama keluarga, Pak King, dan Ibu Christine, see you tomorrow, ya, Tuhan luar biasa. Mira, Tuhan berkati bersama keluarga, Antia Safarti, Tuhan berkati bersama keluarga, Diana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desa, Dufrinka, Pak Andri, Tuhan berkati bersama keluarga, Sandi Kanalung, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti Alke, Tuhan berkati bersama keluarga, Pak William, terima kasih sudah diantar di airport, terima kasih banyak Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Lucia Pilih, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Isya, Pak Engki, Tiara, Petri, Sarah, Daniel, Tuhan berkati bersama keluarga, Ellen Chang, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Devi, Pak Julianto, Tiffany, Timothy, Tuhan berkati bersama keluarga, Fiorita, Teo, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Lydia Papel, Tuhan berkati bersama keluarga, Maria Sim, apa kabar Maria Sim? Sehat-sehat ya senantiasa. Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nah, saudara, kita mau meneruskan pelajaran yang hari Minggu kemarin, ya. Jadi, saudara tahu apa arti kesombongan? Definisinya kesombongan itu apa? Nah, jadi kan kita tahunya, saya ulang sedikit aja, pada pokok intinya aja, kesombongan itu kan kita pegang arogan, tinggi hati, ya sombong ya arogan. Sombong ya tinggi hati, tapi inti di dalamnya apa, saudara? Nah, itulah yang disebut hidup di duniawi. Kan orang akan berkata, loh Pak, saya kan masih ada di dalam duniawi. Betul, ada di duniawi itu beda dengan apa yang saudara pikirkan. Itu hanya excuse aja. Ya, contoh paling gampang. Orang kalau pinter, selalu kebanyakannya sombong. Betul enggak, saudara? Karena dia memamerkan kepintarannya. Betul enggak? Pada kepintaran itu kan daripada Tuhan. Itu simpel-simpel aja. Nanti sudah lihat videonya yang ada di yang ada di San Francisco, di Hayward, ya. Jadi sudah bisa lihat, ngikutin, ya. Saya mengatakan buat saudara sama. Makanya seringkali kita tidak bisa mengampuni, kita mau menang sendiri. Itu sombong, saudara. Jadi saudara harus ngerti itu, sudah arti sombong itu definisinya apa. Nah, satu hidup dengan duniawi. Dia tidak bisa istilahnya mematikan daging dan hawa nafsunya, gitu. Nggak bisa apa? Kenapa? Pada Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu bisa take care itu dengan baik, kamu bisa mengikuti aturannya, main Tuhan, disuruh baca firman, disuruh berdoa, nggak ada waktu. Itu sombong. Itu ya, orang cantik gayanya setengah mati sepak, itu sombong, saudara. Ya, makanya kadang-kala kalau kita gerutu, kita ngoman, nyalain orang, itu sombong, saudara. Nah, itu namanya apa? Itulah yang dilakukan oleh orang duniawi. Makanya duniawi itu, orang duniawi nggak bisa rendah hati. Padahal Tuhan kepingin saudara rendah hati. Supaya apa? Amsal 22 ayat 4 itu dapat bagian saudara. Ya saudara, jadi saudara apa? Kerendahan hati, kekayaan, kejayaan, kehidupan. Itu janjinya. Nah, jadi sudah ngerti apa arti kesombongan itu. Bukan hanya arogan, bukan hanya meninggikan, bukan ya arogan meninggikan diri, mah sombong ya sombong itu sombong. Tapi kedalamannya waktu digali kita tahu hidup kita ini sudah mirip seperti dunia, bahkan lebih daripada seorang orang dunia itu sendiri. Ya, makanya udah lebih pandai, lebih hebat, wah bisa apa istilahnya melakukan di mana pada umumnya orang susah. Nah, itu sombong, saudara. Iya, kenapa? Karena nggak bisa diberitahu, dihancurkan orang satu demi satu. Itu sombong namanya. Ya, pamer diri, ngomong seenaknya, seakan-akan dia paling jagoan. Nah, itu sombong, saudara. Kenapa? Karena hidup di dunia. Sekalipun saya hidup di duniawi, betul. Nah, selebihnya, saudara akan lihat aja di waktu kebaktian yang ada di Hayward jam 10 pagi. Nah, itu ada di videonya, ada di YouTube, sudah bisa lihat. Jadi, saudara dengar baik-baik, dan saya garis besarnya aja. Nah, definisi pertama kesombongan adalah satu, karena hidup kita secara duniawi. Ya, nah jadi saudara ngerti, oh sombong itu harus hidup di duniawi. Contoh, kasihlah sekali lagi, kasihlah musuhmu, nggak bisa ngasih, nggak bisa ngampun, itu duniawi bos.
Itu berbahaya. Makanya kesombongan adalah awal kehancuran. Kenapa? Karena jadi musuhnya Tuhan. Kenapa jadi musuhnya Tuhan? Hidup secara duniawi. Ya. Yakobus 4 ayat 4. Kalau kamu menjadi sahabat dunia, kamu jadi apa? Jadi musuhnya Allah. Nah, that's it, saudara. Selebihnya sudah lihat. Nah, sekarang kita akan lihat definisi yang kedua apa arti kesombongan. Nih, kita lihat di dalam 2 Korintus 10 yang menjadi basicnya kita. Ini yang definisinya sombong, gitu saudara ya. Nah, inilah sikap Paulus nunjukin berkata kepada orang-orang di Korintus. Nah, 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di duniawi, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, definisi kesombongan yang pertama adalah hidup secara duniawi. Nah, yang keempat, nomor ayat keempat, ya. Karena senjata kami adalah perjuangan, bukanlah, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Nah, waktu saudara berjuang di dalam dunia bukan apa? Bukan senjata duniawi. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merentukan benteng-bentengnya. Benteng-benteng apa? Benteng-benteng dosa, benteng-benteng keduniawian. Jadi definisi yang kedua, kesombongan senjata duniawi. Nah, ini yang harus saudara pahami dengan baik. Nah, apa itu senjata duniawi? Nah, ini saudara, senjata duniawi yang digunakan oleh manusia yang diagung-agungkan apa? Satu, uang. Nah, ini saudara, sampai akhirnya manusia jadi pelit, jadi kikir. Nah, ini senjatanya duniawi ya ini. Makanya uang kan bisa dikontrol semuanya. Benar nggak sih saudara? Semua ngontrol semua uang itu. Bisa dibeli termasuk pendeta. Makanya pendeta tuh mohon maaf ya. Kalau lihat duit hijau saudara. Ya lihat. Bukan hanya saudara aja. Pendeta pun lihat duit juga hijau. Makanya saya mengatakan buat saudara. Ini ya saudara. Kesombongan itu seperti saya katakan yang di Howard itu tidak bisa terdeteksi. Itu. Tapi tiba-tiba Tuhan menolak saudara. Sombong. Contohnya Lucifer aja, saudara. Dia sombong tidak terdeteksi, saudara. Makanya dibuat di dalam kitab Yesaya itu kecurangan. Sampai ku dapati kecurangan dalam kehidupanmu. Ya jelas curang dong. Semua Tuhan kasih, semua Tuhan adakan, semua Tuhan beri, semua Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kok diakui buat kamu? Kok kamu mencuri kemuliaan Tuhan? Kok kamu lakukan untuk kepentingan kamu sendiri? Itu jahat, bos. Nah, itulah duniawi. Nah, disitulah senjata duniawi untuk bisa menguasai semua orang. Semua harus nurut. Semua harus ikut. Karena gua kasih ini, gua kasih ini, kasih. Nah, itu saudara. Inilah senjata duniawi. Ayatnya ada. Wah, ada saudara. Mari kita baca. Kemarin saya sudah singgung itu saudara ya. Tapi sekarang kita lihat dari secara detail. 1 Timotius 6. Ya. 1 Timotius 6. Ya, kita lihat 1 Timotius 6. Nah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Jadi sudah lihat sama-sama nih. 1 Timotius ayat ke-6. Tetapi mereka yang apa? Ingin kaya. Nah ini saudara. Kalau ingin kaya, orientasinya apa? Sudah duit. Jadi maunya duit. Matanya sampai hijau, duit. Pikirannya duit. Hatinya duit. Cari duit mati-matian. Dia lupa Tuhan. Oh saudara. Kalau nggak ada duit, stres. Kan begitu saudara. Kalau nggak ada duit, uring-uringan. Nah ini saudara. Tuhannya sudah bukan Tuhan lagi. Tuhannya ya uang kamu. Ya, saya ingat sekali bos saya kalau udah ngamuk, gua pecat waktu saya kerja itu di company. Saya pecat kamu, saya turunin gaji kamu. Saya nyeletuk, ya pecat aja, turun aja. Nggak pusing, kenapa? Karena Tuhan kita bukan uang. Makanya kenapa sih orang nggak bisa memberi? Kenapa sih orang kikir? Kenapa orang itu berpikiran negatif? Kenapa sih urusan uang langsung ribut saudara? Karena apa? Itu senjata duniawi. Itu yang dibilang sombong. Kamu pikir Tuhan itu miskin tah?
Kamu pikir Tuhan itu susah? Kamu pikir uang itu punya kamu? Enggak. Apakah kita tuh lupa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia rela memberikan segala sesuatunya hanya untuk saudara sama saya loh. Seharusnya kita mati di atas kayu salib, saudara. Bukan Tuhan Yesus. Dengan kematiannya aja kita enggak bisa membalas. Yang hanya kita bisa lakukan berterima kasih. Makanya Tuhan ngomong, kita hidup di dalam dunia itu harus pikul salib, saudara. Jadi arti pikul salib itu kamu tidak bergantung dengan keadaan duniawi, termasuk senjata-senjata yang digunakan duniawi. Saudara lihat, berapa banyak tuh sekarang kalau saya lihat di berita-berita di Indonesia, wah banyak orang yang korupsi ditangkap-tangkapin. Karena otaknya apa? Ingin memperkaya diri, ingin kaya terus, saudara. Sudah dijelaskan yang ada di dalam 2 Timotius 6 ayat 9. Ya. Tetapi mereka yang apa? Yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Kenapa terjatuh ke pencobaan? Sudah diikat. Menjadi apa? Menjadi Tuhannya. Kenapa? Dia sembah itu duit. Kalau sudah duit, wah jalannya berbeda. Wah minta dihormati. Udah punya ini. Wah gila sama yang di bawah. Sudah enggak istilahnya enggak hormat. Seakan-akan lockdown banget. Saudara, itu sombong. Kan Tuhan mengatakan itulah awal kehancuran Bapak Ibu. Itu yang saya katakan bahwa kesombongan itu susah dideteksi, saudara. Susah banget. Kecuali kita rendah hati. Makanya di depan tadi saya katakan, kesombongan itu kalahnya dengan kerendahan hati. Kalau saudara bisa rendah hati, itu saudara menjadi kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena dicukupkan. Makanya tidak salah dikatakan di atasnya, saudara lihat, di atasnya di 1 Timotius 6 ayat ke-8, dia ngomong apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Selama saudara tidak susah. Itu saudara. Dalam arti kata susah, semuanya serba kurang terus. Ya, saya mengatakan buat saudara. Makanya saya mengatakan hari ini, itu nyanyian itu harusnya direcapi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Cukup saudara, pokoknya kita bisa makan, kita ada pakaian cukup. Dapat lebih bersyukur, kurang pun bisa terima kasih, jadi tidak akan pernah kurang. Nah itu kamu mendewakan Tuhannya. Kamu menyembah Tuhannya. Kenapa? Karena dia pasti mencukupi. Tapi kita kan nggak bisa terima. Kok ini. Terus berputar pikirannya. Negatif, berkecamuk hati pikirannya. Kepikiran terus. Saudara, Tuhan, firman-Nya itu tidak berat kata Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberikan kekuatan kepadamu. Kenapa nggak bisa percaya? Kenapa nggak bisa Kenapa kita nggak bisa membuka hati pikiran kita? Sekali lagi nih saya buka ayatnya. Nih. Jadi supaya saudara ngerti dan memahami. Saya buka lagi ayatnya. Tuh. Yesaya 30 ayat 15 supaya saudara hafal. Supaya saudara ngerti. Nah, Yesaya 30 ayat 15. Sebab begini firman Tuhan Allah. Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam. Kamu diselamatkan. Artinya kamu safe. Bukan hanya keselamatanmu. Tetapi Tuhan juga memperhatikan setiap kebutuhanmu. Makanya Tuhan ngomong. Saya ulang lagi nih. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selama saudara tidak menggunakan uang sebagai senjata keduniawian, saudara percayalah, saudara akan menerima janji Tuhan. Kalau Tuhannya sudah duit, udah repot saudara. Mau pendeta kayak mau siapapun, kalau sudah duit Tuhannya, repot saudara.
Saudara akan stres, saudara akan bingung, saudara akan bimbang, saudara akan ragu. Kenapa? Karena contoh saudara seperti Filipus. Waktu 5 ketoro roti dan 2 ikan. Dia cuma ada 200 dinar. Nggak cukup. Langsung aja nggak cukup. Kenapa? Tuhannya duit. Dianya melihat. Contoh seperti Thomas. Kalau nggak kucucukan tanganku ke lubang paku, apa tangannya Tuhan ke lubang paku, ngomong apa? Aku nggak akan percaya. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Itu namanya iman. Itu namanya mempercayai. Itu namanya memegang janjinya. Nah, makanya dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat dulu. Karena Yesaya 59 ayat kedua, karena pelanggaran dan kesalahan itulah yang menutup berkat-Mu sendiri. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang untuk mendengar. Masalahnya kita tidak terima. Seakan-akan kita susah, seakan-akan kita miskin. Wah, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan, apalagi yang susah. Tinggal di-manage saja kok. Karena merasa tidak cukup dan kurang. Manusia itu selalu kurang, saudara. Nggak pernah cukup. Selama dia bisa bersyukur, dia cukup. Makanya kadang-kala kita ini terus membanding-bandingkan orang lain. Belajar, jangan lihat atas terus. Kalau lihat atas terus, senjatamu itu duit. Kalau senjatamu duit, berarti Tuhanmu duit. Kalau Tuhanmu duit, kamu menyembah Tuhan duit. Kalau kamu menyembah Tuhan kamu duit, kamu disebut sombong. Kan gitu. Jadi Tuhan tidak memberatkan saudara. Tuhan tidak memberat saudara susah. Ingat enggak? Adam dan Hawa. Enggak susah saudara di Taman Eden. Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Nah di sini lalu kita harus tahu. Makanya di depan saya sih kesombongan itu susah dideteksi. Tahu-tahu saudara sudah kejebak dengan kesombongan. Tahu-tahu saudara masuk di dalamnya. Dan saudara tidak berkutik untuk melepaskannya. Kenapa? Karena sudah terikat. Betul semua orang butuh duit. Tetapi uang bukan menguasai hidupmu. Contoh ini, jangan sampai hidup untuk makan, makan untuk hidup. Ngerti ya, saudara? Jangan sampai hidup hanya makan, terus nggak ada gunanya. Makan untuk hidup, sehat, kuat, bergizi, mampu melangkah. Itu, saudara. Kebanyakan ini, uang itu jadi Tuhan kita. Bukan uang untuk istilahnya hidup menggunakan uang dengan benar, tetapi uang menguasai hidup kita. Sudah berbeda pengertiannya. Nah, senjatanya ini berbahaya. Makanya Tuhan pun dicobai sama iblis di padang gurun, bukan? Dilihat semua kekayaan dunia, asaku, kamu menyembah aku. Itu poinnya. Karena secara tidak langsung itu adalah sebuah kesombongan. Makanya kalau orang sudah menguasai uang dan uang itu di tangan dia, lihat tak saudara? Sombong setengah mati, saudara. Berapa banyak pendeta-pendeta jatuh karena uang itu juga. Karena kesombongan, tamak, arogan. Kenapa? Dia pikir kalau udang powerful. Betul, saudara. Tetapi hidup bukan karena uang. Hidup karena anugerah Tuhan. Memang kita butuh, saudara. Tetapi dia akan mencukupkan semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang dikatakan. Filipi 4 ayat 19. Nah, disinilah kita buka mata, bukan saudara. Kenapa? Karena kita tidak mau bertobat, tinggal diam. Tidak ada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tidak ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena otaknya sudah duit terus dirajai. Dari tubuh jiwa roh dah duit pikirannya. Karena itu Tuhannya. Kenapa kamu nggak mau balik? Pikiranmu Yesus terus gitu loh saudara. Why? Apakah benar? Kamu kekurangan, kau lihat aja. Apakah benar Tuhan tidak mencukupkan kebutuhanmu? Masa iya sih? Saya nggak percaya tentang hal itu, saudara. Saya bisa hidup sampai saat ini ada kasih karunia Tuhan aja, saudara. Karena apa? Karena belajar supaya tidak sombong. Satu, definisi sombong, hidup dengan keduniawan. Kedua, menggunakan senjatanya apa? Senjatanya dunia, itu uang salah satunya. Berbahaya banget kan saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, next time saya akan khotbah saudara secara spesifik. Uang itu punya sayap, jadi nggak perlu takut.
Uang itu saudara bisa kendalikan. Bukan saudara yang kendalikan uang. Makanya kalau saudara dengar ini, ayat ini nih, dikatakan bertobat dengan tinggal diam. Saya ulang, kamu diselamatkan, kamu bakal save. Bukan secara keselamatan saja Tuhan selamatkan kamu. Secara kehidupan pun dia akan selamatkan, dia akan tolong. Kelihatannya kurang, pada the-nya Tuhan buka jalan. Ya, saya masih ingat saya sekali saudara, waktu kita cari loan untuk di Caranco. Pertama kali beli, 30. Bank kita cari. Nggak ada yang mau kasih. 30 loh. Kepontang-panting saya belajar untuk itu. Makanya saya masih ingat Tuhan kata, kenapa kamu mengandalkan kekuatanmu? Kenapa kamu mengandalkan pemikiranmu? Tuhan mau ngomong apa? Balik ke bank yang lama. Loh, bank lama itu sudah kita datengin. Dia berkata, enggak bisa karena kamu sudah pinjam uang ini. Dan manamu cukup uangmu karena kamu sudah untuk apa? Untuk mendp dan untuk membeli gedung itu. Habis ini kamu minta renovasinya, enggak bisa. Enggak mungkin, impossible. Direkturnya, tetapi Tuhan berkata balik. Masih ingat kasus ini seperti apa? Seperti Petrus. Petrus itu sudah menangkap ikan. Benar saudara? Udah menangkap ikan kan? Udah menangkap ikan. Lalu nggak ada hasilnya. Tuhan Yesus khotbah. Selesai khotbah, Petrus, tebarkan lagi jalanmu. Dia ngomong sudah seharian Tuhan. Aku menangkap ikan tapi nggak ada hasilnya. Tapi karena kamu mensuruh, aku lakukan. Lihat apa yang terjadi. Buahnya ikan sampai jalannya koyak. Sampai akhirnya Simon Petrus sujud menyembah Tuhan. Aku orang berdosa. Aku nggak layak Tuhan. Hal yang sama. Waktu Tuhan tegur saya begitu, berarti apa? Kamu mengandalkan kekuatanmu. Kamu mengandalkan manusia. Itu sombong. Makanya sombong awal kehancuran. Dideteksi. Sulit orang dideteksi. Karena kesombongan. Maunya benar, namanya sombong, saudara. Sudah tidak ada orang yang bisa ngasih tahu, merasa di atas, merasa hebat. Karena dirajai oleh apa? Tuhannya. Apa? Uang itu tadi. Dan akhirnya saya balik. Begitu balik, terus dia ngomong apa? Ya kamu lagi, tapi nggak apa-apa ya, gue coba. Dicoba, tembus di bank yang sama. Coba, kalau kita bertobat tinggal diam. Wah Tuhan, nggak perlu cari 30 bank sampai pusing-pusing, sampai stres. Nggak bisa tidur, sampai sakit, saudara. Sungguh, agak panas badan saya. Karena gimana ini? Bisa beli kagak bisa merenovasi. Mau kebaktian gimana? Izinnya nggak bakal keluar. Wesa berkecamuk. Itu saya katakan Mas saudara. Karena ketakutan. Kenapa? Nggak ada duit. Kan gitu. Nggak bisa bangun. Itu kan iblis. Sudah masih ingat lagi, saya kembali lagi. Yang hari Sabtu. Ayub 3, 25, 26. Justru apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itu yang akan terjadi. Keler sebenarnya. Tuhan memberikan jalan. Nah, balik lagi ayat yang kemarin saya ngomong. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Tinggal diam. Bertobat. Kamu akan diselamatkan. Nah, ayat yang berikutnya, dia ngomong begini. Dalam tinggal tenang dan percaya, bos. Tinggal tenang. Percaya. Tuh. Susah amat tinggal percaya. Sudah berkali-kali dikatakan jangan lihat kenyataan. Hiduplah dengan kebenaran. Kan Tuhan sudah ngomong, akulah jalan kebenaran. Kata kebenaran awalan ke akhiran dasarnya benar. Jalannya pasti benar. Kalau pasti benar tidak ada yang salah. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetaplah Tuhan. Sebelum dijadikan, sudah Allah jadikan. Makanya dengan firman-Nya, turunlah Yesus sebagai manusia. Secara keilahiannya, dia itu adalah Allah.
Secara firman-Nya dia manusia untuk menunjukkan, memperkenalkan siapa itu Tuhan. Makanya masih ingat nggak saudara, waktu dia menulis 10 perintah Allah dengan jarinya di perjanjian baru, dia menulis di tangannya saat Farisi ingin merajam wanita yang berzina. Saya mengatakan buat saudara, itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Tinggal kamu menyenangkan dengan gaya hidupmu. Tinggal kamu merebut hatinya Tuhan. Tinggal kamu cari Tuhan. Tinggal kamu konsisten sama Tuhan. Saya percaya kamu tidak akan ditinggalkan, saudara. Wow, keren nggak Tuhanmu itu? Cuman, apa kata ayat ini? Disuruh bertobat sama diam. Kedua, disuruh disuruh tenang, tapi nggak mau. Panik sendiri. Seperti saya waktu dulu panik sendiri. Cari sana, cari sini. Padahal nggak perlu. Benar nggak sih saudara? Terus dan percaya. Terletak apa? Your power. Terletak kekuatan kamu. Makanya ayat firman Tuhan berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah ini seringkali hanya di bibir saja. Seperti bangsa Israel. Memuliakan Tuhan di bibir, tapi hatinya jauh. Memuliakan Tuhan di bibir, tapi nggak berani melakukan firman. Terus gimana saudara? Makanya kalimat yang terakhir, Tuhan ngasih jalan, kalimat yang terakhir ngomong apa? Di Yesaya 30 ayat 15, tetapi kamu apa? Enggan, artinya enggan, kamu tidak mau, kamu tidak percaya, kamu bimbang, kamu ragu-ragu. Kalau kamu bimbang, kamu ragu-ragu, firman Tuhan mengatakan di perjanjian baru, tidak akan pernah mendapat apa-apa. Kalau kamu tidak bisa mengabdi dengan dua Tuhan, either Tuhan atau Mammon. Ada di tangan saudara. Saudara, terus mau apa lagi kita? Makanya benar ini, kalau saudara balik di 1 Timotius 6, ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam apa? Jerat, diikat. Kalau sudah diikat seperti bangsa Israel, ada selaput yang menutupinya. Sampai saat ini pun dia tidak bisa kenal Tuhan karena ada selaputnya. Hanya satu jalan-jalannya, dibuka selaputnya. Artinya bertobat. Melepaskan keterikatan itu dengan hal yang duniawi. Karena setan pakai senjata duniawi untuk menjatuhkan saudara, mengelabui saudara, menutup mata saudara. That's a point, saudara. Makanya saudara, sadarlah kita ini. Jangan sampai kita dibodohi sama iblis. Tuhan hanya mengajarkan buat kita untuk ngikutin. Apa ajarannya, anjurannya, perintahnya, hukumnya. Tapi nggak pernah. Selalu saya mengatakan di dalam kehidupan, dalam khotbah saya. Kenapa saya nggak bosan? Karena saya meriwayat terus saudara. Kita nggak boleh hidup dengan kenyataan. Hiduplah dengan kebenaran. Karena dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kamu. Artinya kamu bebas dari keterikatan. Kalau saudara bebas dari keterikatan, maka saudara merdeka. Kalau saudara dapat merdeka, saudara dapat berpikir dengan tenang. Saudara bisa diam. Saudara bisa menyembah Tuhan, berdoa, memuliakan Tuhan. Kepercayaan saudara meningkat karena saudara meninggalkan semua senjata dunia. Hingga kamu akan melihat jalannya Tuhan. Saudara. Nah makanya kaya silakan kaya saudara. Tapi ingin kaya jangan, karena memburu namanya ingin. Ada kemauan, keinginan, hawa nafsu. Bukannya tidak boleh kemauan, keinginan, tapi hawa nafsunya itu yang berbahaya. Kalau sudah tidak dikontrol hawa nafsunya kemana-mana, menguasai roh, jiwa, dan pikiran kita. Makanya bukan hanya dicerat, dia katakan di 1 Timotius 6 ayat 9 tadi, dikatakan, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan apa? Mencelakakan. Bukan membawa saudara hebat, mencelakakan. Jalan pintas dituju karena dia memburu itu, saudara. Makanya di depan tadi saya katakan, so lihat di media-media.
Banyak orang korupsi ditangkapin KPK di Indonesia. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Kenapa? Karena memburu saudara. Merasa nggak cukup. Manusia nggak akan cukup terus saudara. Mau dikasih apapun juga nggak cukup. Saya nyontohin aja diri saya. Dulu mau punya ini, habis dapat ini punya mau ini, dapat ini mau punya ini. Saudara buat apa? Nggak ada habis-habisnya, mau untuk apa? Sudah mau tahu? Mau ayatnya lagi? Nih, baca nih atasnya lagi. Ayat yang ke-7. Atasnya. Kau sudah mau ini, mau terus minta semua apa saudara? Nah, lihat nih ya. Ayat ke-7. 1 Timotius 6 ayat ke-7. Dia ngomong gini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita nggak membawa apa yang ke dalam dunia. Nggak ada. Apa yang kamu bawa? Nggak ada, kata firman Tuhan. Kok bisa? Nah, katanya ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Baik kamu masuk, baik kamu keluar, baik kamu datang, nggak bawa apa-apa. Kamu masuk, kamu pergi, juga nggak bawa apa-apa. Artinya waktu kamu lahir di dunia juga nggak bawa apa-apa. Kamu keluar mati juga nggak bawa apa-apa. Makanya benar, asal ada makanan, pakaian cukup. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus bimbang? Kenapa harus pelit? Kenapa harus kikir? Kenapa harus kita terikat dengan uang? Karena itu senjata. Kenapa lu gunakan uang untuk kepuasan hawa nafsumu? Untuk keinginanmu, saudara. Saudara akan jatuh dalam berbagai macam jerat dan pencobaan. Ingat itu. Nah, makanya kan kita nggak sadar, kita fun-fun aja sebagai manusia. Tapi itu disebut kesombongan. Apa yang dikatakan di 2 Korintus 10 tadi. Ayat ketiga, duniawi kedua, senjata duniawi, salah satunya duit. Saudara. Nah, kenapa? Nah, ini kita masuk yang kedua. Ya. Nah, coba lihat ini. Yang kedua, itu adalah kedudukan dan nama. Kalau saudara sudah punya duit, otomatis kedudukanmu berubah. Gaya kata-katamu juga berubah. Benar nggak sih saudara? Namamu mulai dikenal. Masih ingat? Namanya orang OKB, orang kaya baru. Aduh, Mina. Iya, kalau orang kaya baru masuk gereja begini-begini, nggak taunya ada gelang roh apa, ada jam Rolex-nya. Saya mikir mungkin sakit tangannya digini-gini, nggak tahu ada jam. Buat apa, saudara? Si saudara lihat bahwa video-video yang glamor saya punya ini, ya terserah kamu. Tapi itulah yang disebut kesombongan secara tidak langsung, tanpa disadari. Berapa banyak media, termasuk pendeta juga. Nah, saudara, bingung kan kita ini? Karena kita nggak sadar. Makanya kalau orang sudah level kedudukannya tinggi, siapa yang mau berani kasih tahu? Hanya satu yang bisa membuat mereka sadar. Tidak ada lain, bertobat, rendah hati. Tidak ada lain, saudara. Kalau orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, dia tahu persis bahwa kesombongan itu musuh yang paling utama. Makanya setan masuk dengan cara demikian. Setan masuk dengan mempengaruhi situasi dan kondisi tanpa saudara sadari. Saudara, contohnya apa? Yudas. Dipilih Tuhan Yesus, bangga dong. Namanya tercatat di mana-mana sampai dimasuk di dalam Alkitab. Tetapi namanya tercatat sebagai pengkhianat. Wah, nyesek banget kan saudara. Itu kan nyesek banget saudara. Ini yang harus saudara perhatikan baik-baik saudara. Jangan langsung selalu hebat dipuji. Aduh saudara, kedudukan itu membuat orang lupa daratan. Sungguh. Makanya banyak orang post power syndrome. Ya, contohnya ada Saul dari kasta yang paling bawah. Bayangin, nggak direlek sebelah mata. Diangkat Tuhan jadi raja. Pertama Saul ya. Habis itu Daud. Saya mengatakan bahwa saudara, pertama Raja Israel pertama Saul. Tapi akhirnya apa? Dia tidak tunduk akan firman Tuhan. Dia tunduk akan perintahnya Samuel yang dikatakan
Samuel, Tuhan memberikan firman, memberikan perkataan kepada Samuel kasih tahu Saul nggak mau. Dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena kedudukan. Nah, beda dengan Daud. Waktu dia sudah menjadi raja yang hebat, sekalipun dia dari apa, saudara? Dari sudah mengembalakan domba. Lihat, saudara. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, apa yang terjadi? Dia tidak marah seperti Saul. Dia tidak kesel atau kurang ajar di gua balas. Enggak. Tapi dia mengakui kesalahannya. Itu. Yesaya 30 ayat 15 tadi. Bertobat dengan diam. Oh. Tinggal tenang dan percaya. Wah, terletak kekuatan kamu. Itulah perbedaan Saul sama Daud. Makanya Daud itu disukai Tuhan banget. Kenapa? Rendah hati dan sadar bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak menuankan hartanya. Dia tidak menuankan kedudukannya sebagai raja. Tapi dia menuankan Tuhannya yang memberikan segala sesuatu di dalam hidupnya. Nah, ini pun juga terjadi pada Daniel. Juga terjadi pada Sadrak Abednego. Right? Kan kita sudah tahu ceritanya, saudara. Dimasukin gua singa karena istilahnya di-create sama musuh-musuhnya. Tapi dia nggak takut. Kenapa? Tuannya bukan hartanya, bukan namanya, bukan kedudukannya. Zaman sekarang kan orang takut kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan nama. Buat apa, saudara? Tadi ayat tadi dikatakan, kamu keluar 1 Timotius 6 itu ayat yang ke-7 tadi sudah dikatakan, kamu masuk ke dunia nggak bawa apa-apa. Kamu keluar dunia juga nggak bawa apa-apa. Mau nama kayak, mau kedudukan kayak, uang nggak ada. Yang dimintakan Tuhan, Ulangan 10 ayat 12, balik lagi ke situ. Yang Tuhan mintakan itu. Selain dari takut akan Tuhan. Nah, ingat itu Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan hanya di bibir saja. Itu yang saya khotbah hari Minggu pagi. Yang ada di Hewan. Kamu berkata, aku takut Tuhan. Kenyataannya, enggak. Buktinya, ya Yunus. Disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Tapi waktu ditanyain, siapa kamu? Saya orang Ibrani, ayat ke-9-nya, Yunus 1. Dia ngomong apa? Aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan. Hanya bibirnya saja. Makanya enggak heran, saudara. Titus 1 ayat 16. Orang mengatakan kenal Allah, tapi dengan perbuatannya kamu menyangkali Tuhan. Itu, saudara, yang dikatakan Tuhan juga kepada bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku hanya bibirnya. Bibir, jadi yang masuk surganya bibir-bibir. Tapi hatinya jauh. Kenapa ya? Nggak bisa sadar kadangkala, saudara. Iya, karena tidak ada relationship-nya. Tidak ada diam di kaki Tuhan. Yang diburu hanya kerja. Vacation, keluarga, mau ke sana, mau ke sini, semua vacation, tidak salah. Tetapi saya ingat misi tahun 2023. Kalau saudara masih ingat nih, saya ingetin saudara. Libatkan Tuhan dalam 1 hari. Libatkan Tuhan dalam 1 hari dalam hidupmu. Untuk apa? Cari Tuhan. Mau 10 menit kayak, mau 15 menit kayak, cari Tuhan. Supaya kita ingat lagi. Supaya kita dituntun hidup kita dalam 1 hari itu. Supaya tidak ke kanan ke kiri, kata Yosua 1. Makanya saya mengatakan buat saudara, itu loh contohnya Farisi, kedudukannya tinggi, namanya hebat. Tapi dia justru dari pengkhianat. Karena dia tidak menuhankan Tuhan. Itulah senjata keduniawian yang dipakai iblis, yaitu kesombongan. Makanya kesombongan sulit terdeteksi. Kecuali orang itu tersebut mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan punya kerendahan hati. That's it. Kalau enggak, akan repot. Kenapa? Karena kita, keluarga besar mereka Center ini harus fokus sama Tuhan. Harinya sudah sangat dekat banget, saudara. Sungguhan. Sudah dekat. Jangan diributkan hal-hal yang duniawi. Jangan dipikirkan hal yang duniawi. Tuhan berkata itu kesombongan. Tidak ada yang kamu bawa itu semuanya. Tidak ada.
Apalagi waktu saya dilihatin rumahmu hampir jadi. 3 bangunan besar, ada kreknya. Memang tinggal dikit lagi sih. Bangunannya sudah jadi. Saya nggak ngeliat dalamnya. Saya lihat luar sudah bangun, sudah jadi. Mungkin rumahmu hampir jadi, mungkin dalamnya tinggal dipoles ditambah sedikit jadi. Apakah saya takut? Enggak, saudara. Karena ini tujuan hidup kita, goalnya, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Mari kerja terus untuk Tuhan, bukan kerja untuk kesombongan, bukan kerja untuk duniawi sekalipun kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai hal-hal yang duniawi mengikat saudara, menekan saudara, membelenggu saudara, menguasai saudara. Itu yang nggak boleh. Makanya ada asal makanan pakaian cukup supaya kita sadar. Cukup aja, jangan terlalu serakah. Kan gitu. Saudara mau kemana? Cukup. Nggak usah ingin kaya. Nanti Tuhan adakan yang tidak ada menjadi ada. Kan begitu. Ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Betul nggak sih saudara? Yang berkuasa. Ya, dikatakan apa itu ya? Waktu lagunya, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ya, saudara, saya suka lupa kadang nyanyi lagunya. Saya mengatakan buat saudara, supaya saudara paham. Ya, ayat berikutnya dikatakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan. Balik lagi itu 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 tadi. Menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Ini jahatnya iblis. Makanya disebut pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Menenggelamkan kamu tuh justru kalau kamu sudah dikuasai oleh senjata duniawi ini, ditenggelamin kamu sebenarnya. Bukan diangkat, ditenggelamin. Dihabisin. Untuk apa? Tidak akan pernah mengerti janji Tuhan. Makanya orang kecewa sama Tuhan. Orang marah sama Tuhan. Seharusnya kita yang introspeksi dan koreksi. Enggak banding-bandingin. Kamu punya tanggung jawab hidup kamu masing-masing. Sebab keselamatan itu masing-masing. Right, saudara? Makanya yang pertama, ingat. Definisi kesombongan, jangan hidup dengan duniawi. Kedua, jangan memakai senjata duniawi. Uang, kedudukan, atau nama. Nah yang ketiga saudara, pujian. Nah ini bahaya banget saudara. Nah pujian populer. Wah ini bukan tidak boleh. Tapi orang ini sudah lupa daratan dengan pujian dan populer. Dengan apa? Dengan gayanya itu sudah ketahuan banget saudara. Ya, saya mengatakan buat saudara. Sudah nggak bisa nahan. Waduh. Kan ada orang udah nggak sabar rasanya. Wah, begitu dapat, wah, seperti orang gimana ya saudara. Karena makan pujian itu berat saudara. Iya. Orang kalau senang dipuji, aduh, saya nggak tahu ya saudara ya. Kita ini jangan gila pujian saudara. Ya saudara, makanya berkali-kali saya katakan jangan OKB lah ya, gitu saudara ya. Istilahnya itu begitu. Jangan kaget. Makanya kadang-kadang ada istilah kata bahunya itu tidak kuat untuk menyangga. Ya, makanya berapa banyak orang post power syndrome. Dulu orang hebat, dulu orang kaya, dulu orang terhormat, orang ternama. Begitu turun habis, waduh. Kenapa? Karena dulu selain dipuji-puji, wah kamu hebat ya, luar biasa ya, kamu kaya raya loh. Saudara, saya mau katakan buat saudara, semua apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya itu milik Tuhan, bos. Nggak ada yang harus kamu tinggikan, nggak ada yang kamu banggakan, tak ada. Saudara akan stres sendiri, makanya banyak post power syndrome. Kenapa? Kehilangan semuanya pada usia tua.
Saudara, kalau saudara bisa memahami firman Tuhan, hanya ada makanan minuman cukup. Tenang saudara. Coba lihat Lukas 16 ayat 15. Sebelum kita selesai, dikit lagi, almost selesai, almost done. Ya. Lukas 16. Ya. Jadi yang hafal bukan aja, saudara bisa menghafalkan juga. Ya. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada orang Farisi, ya, dikatakan di situ ya saudara ya. Dikatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah ngapain? Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Makanya tidak usah makan pujian, saudara ngapain? Hari ini manusia memuji, besok bisa musuhin saudara. Saudara bahkan bisa menjadi pengkhianat saudara. Right? Makanya buat apa? Makanya hari ini saya ingin mengatakan buat saudara, yang Tuhan mau siapa sih? Balik lagi Yeremia 9, 23-24. Jangan mengandalkan hikmatmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kekayaanmu yang Tuhan ingini. Apa coba? Mengenal dan memahami Tuhan. Orang kita debu dan tanah, bagaimana makan pujian, saudara? Ini loh saudara, jika kita rendah hati, kita bisa berpikirnya flashback dalam diri kita. Siapakah kita sampai kita dibuat begitu? Itu Daud. Siapakah kita Tuhan waktu Tuhan memberikan bahwa keturunanmu akan menduduki selama dia taat, takut akan Tuhan, akan menduduki kerajaan Israel. Sampai Daud berkata, siapakah aku hingga kamu mendudukan perentetan-rentetan peristiwa yang akan datang. Padahal dia raja, dia hebat loh. Bisa menyatukan menjadi bangsa Israel. Yehuda dan Israel itu dijadiin satu. Saudara, saya hanya mengatakan buat saudara, lihat Daniel, lihat Sadrak Meshach Abednego, nggak makan pujian tuh. Tidak bangga dengan apa yang diberikan manusia kepadanya tuh. Tak. Kalau sekarang malah berlomba-lomba, saudara. Mencari mana yang terhebat, mana yang luar biasa, mana yang kuat, ngeri enggak. Enggak terdeteksi, ngomongnya apa? Wah, untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan. Tapi itu Titus 1 ayat 16. Itulah Yunus. Di ayat 1 berkata, disuruh Tuhan ke Niniwe, lari ke Tarsis. Di ayat ke-9, Yunus 1 ayat ke-9, Tuhan berkata, siapa kamu? Aku orang Ibrani, aku takut Tuhan. Benar apa yang dikatakan sih? Titus 1 ayat 16. Mengaku mengenal Tuhan, tapi perbuatannya menyangkal dia. Clear, saudara. Jadi kalau kamu mau lihat seseorang itu benar atau tidak, kan kita nggak boleh menghakimi. Lihat aja. Dari mana? Dengan tutur perkataannya dan ucapannya. Benar enggak? Karena kelihatan semua, saudara. Arogan, matiin, hancurkan orang lain. Ya, itu yang terjadi. Termasuk pendeta berlomba-lomba aja. Mana yang hebat, mana yang perkasa, mana yang kuat. Apalagi ada satu gereja yang cuma mendukung paling hebat, paling kuat, paling nomor 1. Wah, ngeri, saudara. Ngeri. Bayangin, saudara. Dia kepingin jadi besar, dihajar kiri kanan, dia sikat, nggak peduli, saudara. Ngeri. Kalau bisa dimatiin, yang penting gua nomor 1, semuanya harus nomor jadi Babel. Babel kan begitu, saudara. Makanya dipecahkan sama Tuhan. Pertanyaan lagi, kembali lagi kepada saudara. Saudara masuk ke dunia nggak bawa apa-apa, ingat tuh. Keluar pun juga nggak bawa apa-apa. Kalau memang dipakai Tuhan, dilawat Tuhan sampai besar, ya sudah. Tapi bukan hawa nafsunya kita. Balik lagi ayat 10, Matius 5 ayat 10. Anak-anak Tuhan mendatangkan damai, bukan kerusuhan, bos. Menjadi berkat banyak orang, mempunyai dampak banyak orang. Bukan menghancurkan dan mematikan. Ini yang harus kita sadari. Ini yang digunakan setan. Ini arti kesombongan sesungguhnya, saudara, Bapak, Ibu. Saya harap jangan ada pada diri saudara dan saya. Makanya setiap hari kenapa kita harus mengaku dosa. Ada orang berkata, enggak perlu, aku enggak perlu ngaku dosa lagi. Karena aku sudah ditebus darah Tuhan Yesus. Aduh, saudara. Setiap hari ini kita membuat salah, kadang kita enggak tahu. Tapi kalau kita rendah hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun karena kita orang berdosa. Manusia itu sejak dari Adam dan Hawa punya sifat serakah. Punya sifat arogan.
punya sifat kesombongan, punya sifat yang menentang Tuhan. Jangan itu sampai hidup kembali dalam hidup kita. Saya ibaratkan singa, mau dijinakan seperti apapun, dia punya sifat buas. Suatu ketika bakal jadi buas. Sudah sifatnya buas. Sifat manusia itu pemberontak. Sifat manusia itu sombong, arogan. Kalau tidak hati-hati, balik lagi ke sifat yang lama. Makanya iblis itu penipu, pembohong dia itu. Jangan kamu dengar. Makanya Tuhan firman Tuhan mengatakan, jangan kamu kasih kesempatan. Habis saudara. Makanya Tuhan minta saudara di Amsal 16 ayat 32. Orang siapa yang melebihi seorang pahlawan? Orang yang menguasai diri melebihi orang merebut kota. Oh iya saudara, sekarang saya kadang capek, lelah banget. Iya. Sampai tadi pun di delay pun capek. Tapi memang harus ngelakuin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat saya. Masa iya capek begini aja? Iya kadang nggak tidur. Iya. Ini aja capeknya setengah mati. Sungguhan. Kemarin itu pulang pun juga nggak bisa tidur dengan baik saya. Tetapi kenapa ya namanya hidup saudara? Nggak perlu komplain, nggak perlu ini. Tapi ingat lagi, oh iya kita ada tugas dari Tuhan. Oh kita ini seorang hamba. Kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Udah layani dengan sukacita. Melakukannya dengan sukacita. Makanya belajarlah matikan hawa nafsumu. Cara berpandanganmu harus seperti cara pandang surgaku. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Aduh. Kalau saudara bisa melakukan itu, betul saat sudah menyampaikan semuanya, rasa capek ini langsung hilang saat itu. Tunggu. Ya, mungkin saudara masa ya, saudara harus ngalamin. Coba waktu sudah capek, waktu saudara lelah, tetap baca firman. Waktu sudah capek, waktu saudara lelah, tetap berdoa. Waktu saudara capek, saudara lelah, tetap menyembah Tuhan. Apa yang mau kita cari, bos? Kayak baru dikasih tahu Pak William kalau nggak salah waktu pulang tadi. Tiba-tiba ada orang baru bagus, pokoknya sudah bagus, tapi tiba-tiba meninggal. Atau kena serangan jantung. Kita tidak tahu musibah yang akan terjadi. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Saudara, ingat itu. Makanya jangan sombong. Ya, jangan hidup secara duniawi. Itu definisinya sombong. Jangan gunakan senjata duniawi. Uang, kedudukan, nama, pujian, populer. Jangan kau gunakan itu. Tidak ada gunanya. Tapi tetaplah rendah hati. Fokus sama Tuhan. Maka upahmu akan besar di surga. Amin. Saya harap ini menjadi memberkati kita. Dan kita akan teruskan lagi besok. Yang ketiga itu definisi kesombongan apa? Nah, nanti kita lihat sama-sama yang ketiga. Gitu ya, saudara ya. Nah, kita akan lihat yang siapa yang masuk di belakang di Facebook. Amelia Sinabu, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarganya. Ana Oimata, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarganya. Sosiai dan Stevi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarganya. Esther Sutrisna, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Henja Poli, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Kartini Raintama, Tuhan berkati bersama keluarga. Silvika Naurawandu, Tuhan berkati bersama keluarga. Anak Oemata, Tuhan berkati bersama keluarga. Yang belakangan ini yang hadir. Troy Poluan, Eva Poluan, Trevan Eden, Tante Anton berkati bersama keluarga. Dina Anton berkati bersama keluarga. Ibu Suwani Tuhan berkati bersama keluarga. Lina Yanto Tuhan berkati bersama keluarga. Michael Pai Tuhan berkati bersama keluarga. Loita Dewi Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Jeffrey, Ibu Shari, John Jim Yori Tuhan berkati bersama keluarga. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah seperti-Mu. Ingatkan kami supaya nggak sombong Tuhan. Supaya hal-hal yang duniawi tidak merasuk di dalam roh tubuh jiwa pikiran kami dan hidup kami, perkataan kami.
Kami minta tolong Tuhan Yesus supaya kami bisa menguasai hawa nafsu ini. Supaya kami tidak gila pujian. Supaya kami ini tidak post-power syndrome. Supaya mulut kami ini bisa bersyukur. Supaya ada makanan minuman cukup dan tidak mendewakan uang dalam kehidupan kami. Karena kami masuk tidak membawa apa-apa. Keluar pun juga tidak membawa apa-apa. Supaya ada makanan minuman cukup Tuhan sediakan untuk anak sekolah, untuk rumah, untuk mobil, untuk keseharian. Tuhan akan cukupkan semuanya. Karena kami percaya sebagaimana Tuhan menyatakan waktu hari Paskah keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel mengambil sesuai dengan jumlah dari keluarga itu. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Dan Kau menuntun keluar sampai bangsa keluar dari tanah Mesir hingga Kau melihat tanah Kanaan yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang hidup. Supaya kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah berkorban, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami serahkan seluruh keluarga besar mereka center yang ada di Indonesia, MCM, MCUI, yang juga yang ada di Hayward, Sacramento, Burlingame, yang ada di Ontario, yang ada di San Gabriel, yang ada di Lake Forest. Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga ada di Facebook dan di YouTube. Kasih-Mu boleh turun atas mereka. Lawatan-Mu terjadi atas mereka. Kami rindu Tuhan. Kami mempunyai hati yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Inilah yang menjamin kami masuk ke dalam kerajaan surga, mengikuti hukum dan peraturannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka dari itu kami terus berdoa untuk keluarga besar mereka center ini yang live chat, yang menyaksikan family devotion, yang klik lagi. Tuhan, kami berdoa supaya kami betul-betul mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bukan hanya di bibir, tapi dalam mulut tingkah laku kami sama dengan ucapan kami. Kami minta tolong Tuhan supaya kami dihindarkan dari yang jahat, dihindarkan dari sakit penyakit, dihindarkan dari hal yang tidak baik. Berikan hati yang baru, roh yang baru, dan pikiran yang baru. Supaya apa yang kami lakukan kebelakangan ini diberkati menjadi keberhasilan dalam kehidupan kami. Supaya bibir dan mulut kami bisa mengangkat tangan, memuji, menyembah, mengucapkan perkataan-perkataan yang benar dan kudus dan suci yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus menyerahkan mereka yang satu demi satu yang hadir di Facebook Tuhan Yesus. Kami serahkan Ana Wematan bersama seluruh keluarga, Sylvie Karwan 2 bersama seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk Shosha dan Stevie bersama seluruh keluarga, Kartini Raintama bersama seluruh keluarga, Ence Polii bersama seluruh keluarga, dan kami juga berdoa Esther Sutrisna bersama seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk Amelia Sinobu bersama seluruh keluarga. Kiranya kasih Tuhan boleh turun atas mereka, supaya mereka mempunyai roh rendah hati, roh takut akan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, supaya mereka tidak terikat hal dengan keduniawian, dan mereka mendeteksi kesombongan itu, supaya mereka bisa melawan, bisa berperang, dan mereka tetap menjaga kerendahan hati dalam kekudusan dan kesucian. Begitu juga kami berdoa mereka yang ada di YouTube ini, Ibu Sunandusya Suti Pandiasa di Bulina, Pak Andi dan bersama seluruh keluarganya, Susan Yonatan bersama seluruh keluarganya, San FJ bersama seluruh keluarganya, Sringgawati bersama seluruh keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya, Snewed Helmet, Pak King dan Ibu Christine bersama seluruh keluarganya, Mira bersama seluruh keluarganya, Anti Sabari bersama seluruh keluarganya, Erden Tarikan bersama seluruh keluarga, Ibu Elizabeth Panabat Warren Desalu Singa Pak Andi bersama seluruh keluarganya, Sandi Kanalung bersama seluruh keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti Agus bersama seluruh keluarganya, Pak Willem, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline Christopher bersama suku keluarganya, Ibu Lucia Philip bersama suku keluarganya, Ibu Isya, Pak Hengki, Patrice, Tiara, Sarah, Dania bersama suku keluarganya, Helen Chang bersama suku keluarganya, Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, Tiffany bersama suku keluarganya. Kiranya kasih Tuhan boleh turun atas mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah mereka, supaya semakin hari semakin mereka mempercayai Tuhan, semakin hari mempunyai hubungan yang lekat-dekat akan Tuhan, supaya bisa mendeteksi kesombongan, dan kesombongan itu tidak mengikat mereka. Mereka hanya mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan mereka, sebagai Raja mereka, supaya buah tangannya selalu diberkati dan keberhasilan selalu ada dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Fiorita Theoios bersama seluruh keluarga, Lydia Papil bersama seluruh keluarga, Maria Sim bersama seluruh keluarga, Pak Troy Poluan, Eva, Treven, Eden, Tante An bersama seluruh keluarga, Tina bersama seluruh keluarga, Ibu Suwani bersama seluruh keluarga, Lina Yanto bersama seluruh keluarga, Michael P bersama seluruh keluarga, Loita Dewi bersama seluruh keluarga, Pak Jeffrey, Ibu Shirley, Jim John Yori bersama seluruh keluarga, Helen Chang bersama seluruh keluarganya,
dan Juliana Endang bersama keluarga. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan, mohon kasih anugerah-Mu. Tuhan, mampukan kami berjalan dalam firman-Mu, mampukan kami mengikuti perkataan firman-Mu, mampukan kami tunduk akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa rendah hati dan kami betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kesombongan itu jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Helen Chang ya Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan dengan sudah ada di hospital dan hidungku di laser 4 jam, Tuhan tidak akan di laser 4 jam dalam nama Yesus. Semua hari ini juga saat ini Helen Chang dilindungi, dijaga, dibungkus dengan darah Yesus. Semua operasinya berjalan dengan lancar, lasernya berjalan dengan lancar, tidak kurang saat apapun, penuh damai, sejahtera, sukacita demi nama Tuhan Yesus. Dan semuanya berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk Ibu Ruth Tuhan Yesus, biar kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya. Kau lawat, Kau jamah Tuhan, supaya Ibu Ruth itu tetap sehat, kuat, dan imunnya itu dikuatkan. Dan juga Ibu Jane Tuhan Yesus, ginjalnya dipulihkan dan tidak cuci darah lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ibu Eni, kiranya Kau lawat, Kau jamah Ibu Eni Tuhan Yesus, supaya itu dilawat Tuhan, dijamah tangan kirinya, kaki kirinya tidak gemetaran, dan telinga kirinya bisa mendengar, mata kirinya bisa melihat, bangkit berdiri dan berjalan. Ibu Eni, dalam nama Yesus kami terus berdoa juga untuk Pak Andi, Ibu Desi, John Jim, adik-adiknya dan Ibu Linda. Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan dalam hidupnya. Kau kasih, Kau lawat, Kau jamah, ampuni semua kesalahan dosa-dosa kami Tuhan Yesus, supaya kami berdoa Tuhan, supaya Kau berkati usahanya, supaya setiap harinya Tuhan kami naik, setiap bulannya berkelimpahan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2020 5-7 kali lipat, bahkan sesama sana 30-31. Siapa mencuri yang semua 7 kali lipat bersama harta bendanya, supaya keberhasilan, keberuntungan ada dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros dan Pak Paul, kiranya Tuhan memberkati, melawat, menjamah Tuhan, membuka hati, supaya dibaptis tahun ini. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, tolong Tuhan Yesus, supaya Kau memberkati income-nya setiap harinya, terus naik setiap bulannya, sampai berkelimpahan, bisa mencukupi semua kebutuhan yang diperlukannya. Demi nama Tuhan Yesus, keberhasilan selalu mengikuti, keberuntungan selalu mengikuti dalam hidupnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Kami terus berdoa untuk Timur Tengah, supaya ada damai sejahtera Tuhan turun atasnya, kedamaian itu terjadi, supaya Timur Tengah banyak orang bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi untuk seluruh dunia, dari Amerika, Indonesia, Cina, India, Rusia, sampai negara-negara di dunia. Tuhan, bawa mereka masuk di dalam pertobatan besar-besaran. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu juga untuk bangsa Israel Tuhan, supaya buka selaputnya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami mohon belas kasih anugerah-Mu Tuhan, supaya dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kau berkati bangsa ini, dijauhkan daripada yang buruk, jauhkan daripada yang tidak baik, jauhkan daripada lawan-lawan mereka. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Dan kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar mereka center ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, yang ada di Indonesia, MCM, MCUI, yang ada di Amerika, yang ada di Facebook, di YouTube, yang ada di yang baru pertama kali hadir atau yang klik lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka yang menyaksikan Family Devotion ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih anugerah-Mu turun atasnya. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, diberkati menjadi keberhasilan dalam hidup mereka. Dan kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Adi Ardiana Tarikan. Kami percaya orang tuanya sudah sembuh dari stroke dalam nama Tuhan Yesus. Dan anaknya terus diberikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan turun atasnya. Kami berdoa untuk Tina Eng Tuhan Yesus, anaknya sembuh dari alergi dan eczema dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Gunadi Codo Purnomo, biar hidupnya menjadi berkah, sehat jasmani, rohani-rohnya terus menyala-nyala. Berdoa terus untuk temannya Ibu Fania Monik, dilawat, dijamah Tuhan, supaya otaknya dipulihkan dan dia dapat bekerja sempurna kembali dan dapat bekerja dengan baik demi nama Tuhan Yesus. Biar kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi. Begitu juga dengan Aurelia Lisandra, Tuhan lawat, Tuhan jamah, kiranya kasih anugerah-Mu boleh terjadi untuknya. Ada kesukacitaan, bekerja dengan semangat Tuhan, jagai kompeni dari kebocoran data
kita. Kami berdoa untuk Steffi dan Sofia Tuhan, supaya bisa bertemu anak ini bisa menjadi satu di LA ini. Tuhan sediakan pekerjaan untuk mereka. Kami terus berdoa untuk Erik Maria, Tuhan Yesus, kontraknya untuk bisnisnya diperpanjang 1 tahun lagi, pembangunan di tempat baru, Kau sediakan dananya, customernya lebih banyak dari yang semula. Dalam nama Tuhan Yesus, Sandi untuk Kanalung Tuhan, supaya semua izin-izin, semua keperluannya, semua sesuatunya didapat dalam nama Tuhan Yesus, dan dia bisa datang ke LA dan bisa melayani bersama-sama dengan kami di Miracle Center. Kami berdoa untuk Iren, Tuhan kiranya Kau lawat, Kau jamah Tuhan, berikan jalan keluar dalam kehidupannya, masalahnya angkat untuk urusan anaknya dan ibunya. Tuhan buka jalan, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terus berdoa untuk Helen Chang, Tuhan kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas hidupnya, dan Kau lawat supaya levelnya semua berjalan dengan lancar, hidupnya sudah tidak berdarah lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Feby sembuh dari sakitnya demi nama Yesus. Kami berdoa untuk Yuko dan Kenzo, kasusnya selesai dalam nama Yesus. Untuk Darmawan Parkinson sembuh dalam nama Tuhan. Untuk Caroline Gunawan ada kesatuan hati dalam nama Yesus. Ivana Andre dapat keturunan kembar tahun ini dalam nama Yesus, dan Venya disembuhkan, dilawat Tuhan supaya punya anak tahun ini. Dan kami juga berdoa untuk grup Piko, Tuhan Yesus, untuk Ibu Sisil dan Caroline, berkati buat tangannya apa yang didoakan menjadi keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk pagi hari yang bekerja, buat tangannya diberkati, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari hal yang buruk. Buat yang malam hari kami serahkan roh kami ke dalam tangan, mematikan daging dan hawa nafsu Tuhan Yesus, supaya roh tubuh jiwa pikiran kami dikuasai oleh firman, dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, supaya kami hidup kudus, hidup suci dalam kedua tangan, kedua kaki, kedua telinga, dua mata, lidah, bibir, perkataan kami hidup kudus dan suci. Dan kami berdoa, pegang hidup kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, supaya kami bisa tunduk taat setia, mengasihi firman dan menjadi pelaku firman. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, 30-31. Siapa yang mencuri harus menggalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Kiranya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dapatkan, beban berpekerjaan keluar, dan kekurangan finansial buat tangannya diberkati. Apa yang dilakukan berhasil, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan di sini di apartemen Sahid, kalau tidak saya, Ibu Maria Sim, kalau tidak salah MCU ini orangnya lagi nggak ada di sini, nggak ada yang biasanya sekretarisnya datang. Saya lupa di apartemen apa, nanti coba saya kasih tahu. Ibu bisa DM kita, nanti kita bisa tahu, kasih alamatnya ke Maria Sim ya. Di MCU Jakarta, alamatnya saya lupa, di Sahid, apartemen Sahid ya, kalau nggak salah ya, apartemen Sahid Bu, kalau nggak salah ya. Thank you, Tuhan berkati. Maju terus, biar kasih anugerah Tuhan terus menyertai kita semua. Bless family, blessing. Bye bye, sampai ketemu lagi saudara besok di jam hari yang sama. Tuhan memberkati. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku.
segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan